yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini yang paling besar mesti Allah, maka insya Allah yang lain akan terasa ringan. Idza dhaqat 'alaika dunya, kalau terasa sempit di dunia, banyak ujian, rumah terbakar, duit hilang, usaha bangkrut, datang Covid, jatuh pariwisata, maka masih ada tempat bergantung. Siapa dia? Allah. Sekarang banyak orang bergantung kepada usaha, usahanya tumbang, Allahnya hilang. Kemana dia pergi? Narkoba, sakau, hilang kepercayaan diri. Dulu waktu masih ada jabatan kekuasaan, bangga, berjalan membusungkan dada, mendongak ke atas, hidungnya pesek, gerimis masuk ke hidung. Setelah jabatan hilang, kena penyakit post power syndrome. Dulu pintu dibukakan orang, ada supir, ada staf pribadi, pembantu di rumah sampai 10. Satu pembantu khusus memasakkan air panas, satu pembantu khusus untuk mengorekkan telinga. Saking kan banyak duitnya. Sekarang nyetir sendiri, tak dimuliakan orang, down, stroke, stres, depresi. Tidak langsung mati pak, setengah mati. Azab sebelum azab neraka, azab sebelum azab kubur. Tapi orang beriman dia biasa-biasa saja. Kalau dia tinggi di atas, dia tidak sombong. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdiri di bawah, dia tidak bersedih. Ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang Wakatobi, yang di atas tidak sombong, yang di bawah pun tidak berduka cita. Cobalah lihat, mereka di bawah, di luar berdiri, tapi tetap tersenyum. Kalau yang di atas ini tersenyum, maklum, tempatnya tinggi, Jannatul Firdaus. Tapi yang di luar tidak dapat tempat duduk, berdiri, bisa tersenyum. Kenapa? Karena dia menganggap mau di atas, mau di bawah, sama-sama ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka yang di luar? Kalian boleh di atas, tapi aku lebih cepat pulang duluan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, in tamsaskum hasanatun tasuhum. Ada orang-orang yang pikirannya sempit. Kalau kamu dapat nikmat, kalau rumahmu besar, kalau duitmu banyak, kalau mobilmu mewah, tasuhum, dia susah hati. Makanya foto saya selama di Wakatobi jangan di-share, karena saya naik mobil mahal. Itu kalau di-share foto saya selama di Wakatobi naik mobil mewah, itu banyak yang mencret, banyak yang kumat darah tingginya. Melihat Abdul Somad naik mobil mewah, di mana? Wakatobi. Dia tak tahu itu punya panitia. Panitia pun tak minjam kemana. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Ada jenis manusia ini, kalau kamu dapat musibah, dia senangnya bukan main. Jumpa di bank, sama-sama mau nyetor. Nyetor apa? ONH, ongkos naik haji. Mau berangkat haji ya? Iya. Siapa yang mau berangkat? Saya. Terus istri saya, lagi anak saya, terus mertua saya. Mati langsung. Si Anu jadi berangkat haji kemarin yang nyetor itu, ya udah koma di rumah sakit ICU. Jadi si Anu kemarin yang berangkat tidak jadi berangkat karena Covid, sehat lagi dia. Betapa busuk hati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi orang Wakatobi ikut senang melihat kesenangan Abdul Somad. Mana buktinya? Mereka semua tersenyum. Mana buktinya? Dari mulai masjid subuh kemarin, pergi saya ke pasar, pergi saya ke pelabuhan, pergi saya ke tepi pantai, semua yang saya lihat ketemu dengan saya melambaikan tangan. Kenapa mereka melambaikan tangan? Karena senyumnya tak bisa saya lihat di balik masker. Ustaz Abdul Somad, Ustaz Abdul Somad. Mereka bawa anak-anak mereka, doakan kepala anak saya ini supaya dia jadi penghafal Quran Pak Ustaz. Datang satu lagi bapak-bapak, doakan supaya anak saya ini Pak Ustaz, supaya nanti menjadi alim ulama Pak Ustaz. Anaknya mana? Masih di dalam perut, belum keluar. Betapa masyarakat Wakatobi membesarkan Allah. Ia ingin kalam Allah, firman Allah, ayat Allah bersemayam dalam kepala anak-anaknya. Sehingga nanti ketika dia mati, anak-anaknya punya pegangan. Apa yang menjadi pegangan anaknya? Waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Tolong jangan ceramah saya dipotong, apalagi suaranya dihilangkan, yang diambil gambarnya saja. Waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah.
Isi ceramah Abdul Somad itu di mana? Di Wakatobi. Apa ceramah dia waktu itu? 4. Jadikan Quran sebagai imaman, pemimpin, wa nuran, cahaya, wa hudan, penunjuk jalan, wa rahmah, turun rahmat Allah ke Wakatobi karena banyak penghafal Al-Quran. Rahmat itu tergantung di atas pintu-pintu langit. Dia akan turun ke bawah. Mana yang dia lihat? Mana yang masjid ramai? Malaikat di atas melihat gelap ke bawah. Tapi ada satu rumah yang terang benderang. Turun malaikat rahmat ke dalam. Malam itu terang, besok malam terang, besok malam terang. Sampai akhirnya suatu malam gelap. Malaikat bertanya, kenapa rumah ini tiap malam terang? Kenapa malam ini gelap? Karena yang membaca Quran di rumah itu sudah mati menghadap Allah, sehingga padam cahaya Al-Quran di dalamnya. Tapi ada satu rumah sampai hari kiamat tetap terang. Kenapa? Kemarin kakeknya, datuknya meninggal, anaknya melanjutkan, meninggal, cucunya melanjutkan. Anak-anak kecil dibawa sholat subuh berjamaah. Kecil, bersembunyi di balik tiang. Kecil, berada di depan. Mereka inilah yang akan menolong agama Allah. 2050 sebagian kita ini sudah mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak pikir bapak masih hidup 2050? Ibu pikir ibu masih hidup 2050? Saya masih. Ajal kita tidak tahu entah kapan. Tapi andai Abdul Somad kembali ke Pekanbaru, mati meninggal dunia, saya tak bersedih. Kenapa? Anak-anak kecil ini yang akan meramaikan sholat berjamaah. Kalau masih ada anak kecil sholat subuh berjamaah di masjid, insya Allah Masjid Wakatobi masih tetap berkumandang azan walaupun sampai 2100, 2200. Tapi dari sekarang kita didik mereka. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, malam tahun baru hijrah, buat acara pengajian tabligh akbar. Setelah pengajian tabligh akbar nanti, jangan pulang dulu. Jamaah sudah menduga pasti ada makan-makan. Karena akan ada pengumuman berdasarkan keputusan Dewan Juri, musabaqah tilawatil azan, musabaqah imam, musabaqah khatib, maka dia siap untuk maju ke depan. Lomba azan, juara 1, juara 2, juara 3, itulah yang azan mengumandangkan, memanggil umat untuk datang meramaikan masjid. Jangan lagi muazin yang tahun 70. Itu juga lagi yang azan. Dari sejak kakek kita dia azan sampai Allah. Kita sangka mic-nya rusak. Dia tidak salah, sikit pun dia tak salah. Tapi kita tidak mengganti, tidak melakukan regenerasi. Tapi alhamdulillah, beberapa hari saya di Wakatobi, saya dengar azannya mantap-mantap. Kemarin saya dengar azan, hebat sekali. Rupanya handphone. Azan yang asli mantap juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang paling penting ditanamkan ke dalam anak-anak kita adalah akidah bahwa tidak akan dapat nikmat kecuali karena Allah. Kalau dia kena musibah, iyamsaskallahu bidurrin, kalau kau kena musibah, fala kashifa lahu illahu, tidak ada yang bisa menghilangkan musibah dari dirimu kecuali Allah. Dia tidak akan pergi ke dukun, dia tidak akan minta ke pokok kayu, dia tidak akan menyembah hutan belantara, dia hanya meminta kepada Allah. 17 kali kita ajarkan dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang banyak orang, dia tahu, dulu bapak saya kalau dalam masalah dia pergi ke dukun, dulu mak saya kalau dalam masalah dia pergi ke dukun. Mati kita, dia telepon nomor dukun. Dari mana? Di handphone. Di handphone bapaknya pas dicek, dukun 1, dukun 2, dukun 3, dukun 4. Assalamualaikum Pak Dukun. Waalaikumsalam. Saya anaknya si Anu kemarin. Iya, bapakmu sering kesini memang. Nomornya masih saya simpan, kata Pak Dukun. Saya pun punya masalah juga. Silakan datang. Apa masalahmu? Ini, kata Pak Dukun, masalahku lebih parah dari masalah kau lagi. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada ucapan dukun, ikut pada instruksi dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Saya yakin dan percaya kalau video ini diupload, banyak dukun-dukun yang marah dan menyantet saya. Dicarinya video saya, diambilnya foto saya, dimintanya jin segala jin, hantu segala hantu, bunuh Abdul Somad.
Tapi dukun-dukun itu doanya tidak mempan. Kenapa? Karena jamaah Wakatobi doanya lebih kuat membela Abdul Somad. Berlaga antara doa orang Wakatobi dengan permintaan jin ifrit, jin hantu, jin setan, nyiblorong, sundel bolong. Kira-kira doa siapa yang dikabulkan Allah? Doa jin kafir atau doa orang Wakatobi? Doa orang Wakatobi dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdul Somad hari ini sampai detik ini tidak mempan disantet, bukan karena amal Abdul Somad, bukan karena zikir Abdul Somad, tapi karena doa orang-orang soleh yang ada di hadapan saya ini. Itulah keyakinan yang ada dalam diri saya. Saya langkahkan kaki dari Pekanbaru Riau. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Yang kujumpai di Wakatobi hamba Allah. Yang kuinjak adalah bumi Allah. Lautannya pun milik Allah. Maka saya pun berangkat. La haula wa la quwata illa billah. Sampai di Wakatobi, rupanya saya bukan cuma diajak berceramah ke masjid, bukan cuma jumpa bupati, wakil bupati, kapolres dan anggota DPRD, ketua DPRD. Saya diajak berjumpa dengan penghuni laut. Dibawa saya ke tengah laut. Ustaz Somad, kami akan menunjukkan bagaimana indahnya alam Wakatobi. Loh, saya kan sudah melihat bagaimana cantiknya hijau pohon kelapa, bagaimana di atas batu karang bisa tumbuh pohon beringin. Apalagi yang mau dilihat? Ustaz baru melihat keindahan Wakatobi di atas tanah, yang di dalam laut Ustaz belum melihat. Ustaz mau kami tunjukkan? Mau bilang takut malu? No? Maka dikasihlah instruksi. Nanti Ustadz kalau masuk ke dalam bernafasnya jangan pakai hidung, tapi pakai mulut. Tarik pelan, hembuskan pelan. Nanti kalau airnya tiba-tiba masuk ke kacamata, maka tarik ke atas, hembus. Kelihatan muka Ustadz sudah mulai pucat. Masyarakat Wakatobi mau menunjukkan inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, penciptaan laut, bagaimana batu karang, bagaimana ikan-ikan, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat. Di situ semua ada tanda-tanda kebesaran Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak kepada orang Wakatobi yang selama ini Abdul Somad melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Cukup mendongakkan kepala ke atas langit, nampaknya bintang ke bintang. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, Allahu Akbar. Selama ini kau hanya melihat ke atas Abdul Somad. Di Wakatobi kami akan tunjukkan kepada engkau tanda-tanda kebesaran Allah. Kau tidak melihat ke atas, tapi kau melihat ke bawah. Ustadz, nanti kalau pemandangannya menakjubkan, Ustadz jangan bilang gini. Kalau gini tuh tandanya Ustadz mau naik ke atas. Jadi gimana? Kalau nampak menakjubkan, hebat, katakan begini Ustadz. Oke. Begitu nampak warna-warni batu karang, ikan-ikan, rasanya bagaimana Pak Ustadz di bawah itu? Seperti Aquaman. Pokoknya asal bertanya, gimana Ustadz? Mantap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di dalam air, di dasar lautan, disitulah baru kita sadar bahwa Profesor Dr. Abdul Somad LC MA PhD Datuk Seri Ulama Setiap Negara Kai Jaga Mangku Dilaga tak ada apa-apanya. Mau apa di bawah laut? Mau tabligh akbar? Mau apa kau di bawah laut Abdul Somad? Disitulah baru sadar yang paling hebat di bawah laut itu adalah instruktur diving. Kadang kita ini sombong kalau di kantor kita. Kadang kita ini kita merasa luar biasa kalau di kampung kita. Tapi ketika kita masuk ke kampung orang lain, ke pedalaman, turun ke bawah, mana telingamu yang hebat dan gagah perkasa? Selama ini Abdul Somad, kalau kau ceramah, peka telinga kami. Karena kami duduk di dekat sound system, di dekat speaker. Sekarang baru kami tunjukkan Abdul Somad. Ternyata telingamu pun tak tahan waktu di dasar laut itu. Mau pecah gendang telinga. My God. Halakam ru'un lam ya'rif qadrah. Celaka orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Jadi kalau kita mau siapa diri kita, mau tahu siapa hakikat diri kita, maka kita mesti kenali alam semesta. Naik ke atas, ka'annama yas'adu fis sama. Orang yang naik ke atas, ka'annama yas'adu fis sama, seperti dia naik ke langit, dadanya terasa sempit. Naik pesawat take off ke atas, sempit terasa dada.
Abdul Somad berangkat ke Kairo 5 September tahun 1998, naik pesawat Royal Jordan Airlines 10 jam dari Jakarta menuju Amman, dari Amman 2 jam ke Kairo. Hebat. Naik pesawat apa Ustaz kemarin? Royal Jordan Airlines. Kenapa naik pesawat itu? Itulah tiket yang paling murah. Di atas langit sudah, helikopter sudah, pesawat pribadi sudah, masuk ke dalam laut dibawa orang Wakatobi. Apalagi yang belum? Keranda jenazah. Dan semua pasti kalau ada orang yang mengajakmu naik pesawat, belum tentu jadi. Kenapa? Tak jadi naik pesawat. Kenapa? Pilotnya meninggal. Kalau ada orang yang mengajakmu naik helikopter, belum tentu jadi. Izinnya tidak keluar. Kalau ada orang mengajakmu naik kapal laut, kapal selam, belum tentu jadi. Kenapa? Mesinnya berkarat. Tapi kematian pasti, guys. Maka siapkanlah diri untuk yang pasti-pasti. Kematian itu pasti datang. Siapa saja yang berkeyakinan bahwa hidup itu ada, maka pasangan hidup adalah mati. Saya hidup, saya yakin Pak Ustadz. Kalau mati, saya tak yakin. Kau mau yakin, kau mau tak yakin, mati tetap datang. Berapa banyak orang tak yakin mati. Michael Jackson sudah menyiapkan satu kotak tabung hampa udara. Dia mau masuk ke dalam untuk kekal abadi. Mati. Fir'aun menyiapkan tempat yang hebat, batu. Dia masuk ke dalam. Ainama takunu, dimanapun kau berada, yudrikumul maut, kematian yang akan datang menjemputmu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kau berada di tempat yang amat sangat kokoh. Orang Arab kafir musyrik jahiliyah dulu membuat kotak kayu, dia paku kuat-kuat, bersembunyi di dalam. Ketika ditanya, kenapa kau bersembunyi di dalam? Supaya malaikat maut tidak datang. Kematian tetap datang walaupun kau berada di rumah sakit yang megah, hebat, cantik di luar negeri. Security-nya ketat, pintunya tebal, masuk ke dalam pakai password. Malaikat maut tetap masuk, bebas akses, mencabut nyawamu. Kau sedang berada dalam ruangan yang hebat. Ruangan itu bernama I see you, you don't see me. Aku bisa melihatmu dan kau tak bisa melihat aku. Apakah orang yang mati itu merasa bahwa dia akan mati? Tidak. Semua orang mati itu menyangka bahwa orang lain yang mati dia akan kekal abadi. Semua orang yang mati itu menyangka tetanggaku yang akan mati, istriku yang akan mati, anakku yang akan mati, suamiku yang akan mati, keluargaku yang akan mati. Aku akan tetap kekal abadi. Kalau bapak tidak percaya, tanyalah sama orang yang sudah mati. Semua mereka menyangka bahwa orang lainlah yang akan mati. Begitu COVID datang, menyerang orang yang sehat, menyerang orang yang segar bugar, mereka pun menyangka orang lainlah yang akan mati. Kalau dia berada berdua di rumah sakit, yang satu sakit, yang satu sakit, yang satu ini kita tanya, menurutmu siapa yang akan mati? Dia. Tapi dalam Islam kita diajarkan bahwa kita akan berhadapan dengan kematian. Datang malaikat maut bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu. Siapa? Kata Nabi Ibrahim. Malaikat maut. Coba ibu bapak bayangkan pulang dari sini, tutup pintu, mau sarapan, buat teh manis, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Malaikat maut. Mada turidu? What do you want? Kamu mau apa malaikat maut? Uridu an aqbidha ruhak. Aku mau mencabut nyawamu. Nabi Ibrahim mentalnya kuat. Dia tidak pingsan, dia tidak gemetar. Kita, jangankan jumpa malaikat maut, jumpa tukang kredit aja pingsan. Kau mau apa? Aku mau mencabut nyawamu. Hal yaqbidu khalilun khalilahu? Apakah ada kekasih yang sanggup mencabut nyawa kekasihnya? Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Muhammad Habibullah, kesayangan Allah. Adakah kekasih yang mau mencabut nyawa kekasihnya? Dijawab sama malaikat maut. Hal yakrahu khalilun khalilahu? Adakah kekasih yang tak suka berjumpa dengan kekasihnya? Maka sesungguhnya orang kalau kasih sayang dengan Allah, dia rindu dengan kematian itu. Tapi jangan gara-gara ini lantas nanti keluar rumah tidak pakai helm. Ditanya sama istri, abang nggak pakai helm keluar rumah? Apakah ada kekasih yang takut berjumpa dengan kekasih? Bukan masalah mati bang, aku takut kau kena tilang. Kita tetap disuruh berusaha, berikhtiar. Masalah mati urusan Allah.
Kita hanya disuruh untuk mempersiapkan apa setelah kematian. Ini banyak sekali sekarang orang setelah ngaji, saya siap mati Pak Ustaz, saya siap mati Pak Ustaz. Semua orang siap tak siap tetap mati. Yang jadi masalah setelah mati kau bawa apa?